Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian perjalanan setelah kematian, di mana pembahasan ini kita ambil dari kitab Qiyamatu Al-Kubra. Dan sebagaimana yang sudah kita maklumi bagi para pemirsa yang terus mengikuti kajian kita ini, bahwasanya kita masih berada di perjalanan di pertengahan jalan, yaitu di padang mahsyar, di mana kita sudah pelajari beberapa hal kejadian-kejadian di padang mahsyar, dan kali ini ya merupakan sambungan dari kajian yang lalu terkait dengan kisos antar sesama makhluk. Sebagaimana yang sudah kita bahas di kajian lalu, bahwasanya makhluk akan saling membalas kezaliman yang satu dengan yang lainnya. Apabila ada manusia menzalimi temannya, maka kezaliman tersebut akan dibalas. Bahkan bukan hanya manusia, hewan pun akan saling membalas. Seperti yang telah kita baca dalam hadis dalam sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sampai-sampai hewan yang bertanduk, yang dulu menanduk hewan yang tak bertanduk, di hari kiamat nanti hewan yang tak bertanduk, yang ditanduk oleh hewan yang bertanduk, akan menuntut balas di hari kiamat. Hanya saja pada waktu itu, setelah selesai pembalasan di antara sesama hewan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kuni turaba, jadilah kalian tanah. Adapun manusia setelah masing-masing mengambil pembalasan, mereka yang pernah terzolimi akan membalas, mereka yang pernah terzolimi akan menuntut kezoliman yang pernah diperlakukan terhadap dirinya. Maka setelah itu terjadi, mereka tidak menjadi tanah, karena perjalanan mereka masih ada selanjutnya, yaitu apakah mereka di surga ataukah mereka neraka. Apakah mereka setelah pembalasan itu mereka Allah tempatkan di surga, ataukah mereka ditempatkan Allah Subhanahu di dalam neraka. Demikian ikhwah azza-Allah wa iyyakum. Kemudian bagaimana sih pembalasan antar sesama makhluk, antar sesama manusia pada saat itu? Para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum, seperti yang sudah kita jelaskan bahwasanya kezaliman itu ada 3.
kezoliman dengan makna syirik, sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nasihat Luqmanul Hakim terhadap anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai ananda, janganlah kamu mensekutukan Allah, karena mensekutukan Allah merupakan kezaliman yang terbesar. Yang kedua yaitu kezaliman seseorang terhadap dirinya. Setiap maksiat yang mereka lakukan sama artinya mereka sedang menzalimi diri mereka sendiri. Karena tidak ada yang dilarang dalam syariat kita kecuali dan pasti akan memudaratkan diri sendiri, bahkan mungkin juga akan memudaratkan orang-orang yang di sekitarnya. Oleh karena itu, setiap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti merugikan manusia. Makanya dia dikatakan menzalimi dirinya sendiri. Demikian ikhwah. Ada yang terakhir kezaliman, yaitu kezaliman terhadap orang lain. Kezaliman terhadap orang lain. Oleh karena itu para ulama mendefinisikan zalim itu adalah az-zulmu huwa al-mutajawazatu al-had, yaitu yang melampaui batas. Kalau syariat menyatakan inilah batas kebolehan, yang di sini masih dibolehkan, yang lewat batas ini itu sudah dilarang. Mereka yang melewati batas berarti mereka sudah jatuh pada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-mutajawizatul had, yang telah melewati batas. Setiap orang yang melanggar, yang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah melewati batas. Baik melewati batas ini dia menzalimi dirinya sendiri, maupun melewati batas menzalimi orang lain. Kalau dia menzalimi dirinya sendiri, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuhah, maka selesai. Tapi kalau menzalimi orang lain, tidak bisa hanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meminta maaf kepada orang yang pernah dia zalimi. Demikian ikhwah rahimahullahu wa iyyakum. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman pada diriku. Wa ja'altu bainakum haraman, dan aku jadikan dan aku tetapkan haram kezaliman itu terjadi di antara kalian. Makanya fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jangan kalian saling menzalimi. Makanya banyak kita lihat dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang dirinya tidak menzalimi orang lain. Seperti wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada suatu umat, Allah katakan wa ma zalamnahum, kami tak menzalimi mereka. Kami tidak menzalimi mereka, tapi merekalah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Azab yang diturunkan kepada mereka itu mereka sendiri sebenarnya yang mengundangnya, mereka sendiri yang mau. Maka kami tak pernah menzalimi mereka. Allah juga mengatakan, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tidaklah Tuhan kalian itu menzalimi hamba-hambanya. Intinya ikhwah azinallahu wa iyyakum, bahwasanya kezaliman itu ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat bagaimana sih bentuk ataupun gambaran pembalasan, ya, pembalasan di antara sama manusia di hari kiamat kelak. Idza kana yaumul qiyamati kanat sarwatul insani wa ra'su malihi hasanatuh. Di hari kiamat nanti, modal dasar yang bisa dipegang oleh manusia itu hanyalah kebaikan-kebaikannya. Fa idza kanat alaihi madzalimul lil ibadi fa innahum ya'khuduna min hasanatihi biqadri ma zalamahum biqadri ma zalamahum. Apabila seorang hamba ada kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan terhadap hamba yang lain, maka nanti di hari kiamat kebaikan-kebaikannya akan diambil sebatas kezaliman yang pernah dia lakukan. Ya.
Artinya kebaikan yang dia bawa di hari kiamat nanti akan dikurangi dengan ukuran kezoliman yang pernah dia lakukan semasa di dunia. Dengan artian, apabila dia seorang yang soleh, rajin ibadah, tapi ternyata sering menzolimi orang, maka kesolehan yang dia bawa nanti di hari akhirat itu akan dikurangi dengan kezoliman yang pernah dia lakukan. Semakin banyak dia menzolimi orang lain, maka semakin banyak juga terkuras kebaikan-kebaikannya. Untuk apa? Untuk menebus kezoliman yang pernah dia lakukan terhadap orang lain. Demikian ikhwah, a'azinallahu wa iyyakum. Makanya ada sebuah hadis di mana seorang menyebutkan tentang seorang perempuan. Kata sahabat, ya Rasulullah, inna fulanah, si fulanah, tudkaru min kathrati salatihi wa sadaqatihi wa siyamiha. Tudkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ada si fulanah ya Rasulullah, dia masyhur banyak sholatnya, rajin sholatnya, banyak sedekahnya, rajin puasanya. Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Permasalahannya, dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah katakan langsung, hiya finnar, dia itu di neraka. Mengapa demikian ikhwah? Padahal kan dia telah beramal soleh. Permasalahannya semasa di dunia, dia menzolimi tetangganya. Akhirnya dia harus membayar tetangganya tersebut, menebus kezoliman-kezoliman yang dia lakukan terhadap tetangganya dengan amalan soleh yang pernah dia lakukan. Demikian. Dan kalau habis kebaikannya, maka keburukan tetangga yang pernah dia zolimi itulah akan dibebankan kepadanya. Fa illam yakun lahu hasanatun aw faniyat hasanatuh fa innahu yu'khadhu min sayyi'atihim wa yutrahu fawqa dhahrihi. Apabila habis pupus semua kebaikan-kebaikan yang dia bawa di hari kiamat, habis karena apa? Untuk membayar semua kezaliman yang pernah dia lakukan. Orang yang pernah dia cerca, orang yang pernah dia ghibahi, orang yang pernah dia gunjingi, orang yang pernah dia pukul dengan tanpa alasan yang syar'i, bahkan yang mungkin yang pernah dia tumpahkan darahnya, dia lukai hati dan mungkin juga tubuhnya, atau dia mungkin pernah dia bunuh. Semua itu akan dia tebus di hari akhirat dengan kebaikan yang pernah dia lakukan semasa di dunia. Jika ternyata karena untuk menebus semua kezaliman ini habislah semua kebaikan-kebaikannya, habis, maka keburukan orang yang dia zolimi ini akan ditimpakan di pundaknya. Jadi minus ikhwah. Yang tadinya dia membawa sekian banyak pahala, sederet aman-aman kebaikan, dari mulai haji, umroh, sholat, puasa, insya Allah, apalagi baca Quran dan lain-lainnya, sederet kebaikan-kebaikan. Ternyata kezolimannya juga tidak kalah banyak. Dia harus menebus dengan kebaikan-kebaikan ini. Kalau ternyata kebaikan-kebaikan ini sudah habis, sementara kezoliman masih banyak, maka keburukan orang ini yang akan dibebankan kepada si zalim ini. Na'udzubillah min dzalik. Tentu akhir daripada cerita orang ini adalah neraka, karena tidak ada lagi kebaikannya. Fi Sahih Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis Sahih Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'ardihi aw syai', barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, apakah merusak nama baiknya ataukah ada sesuatu yang pernah dia zalimi, sesuatu atau hal lain yang dia zalimi, falyatahallal minhul yaum, hari ini dia minta maaf, kata Rasulullah. Barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, apapun bentuk kezalimannya, hari ini dia pergi dan minta maaf. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum
sebelum datang hari tiada lagi dinar dan tiada lagi dirham. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi. Apabila dia punya amalan soleh, maka akan diambil amalan solehnya itu sesuai dengan kezaliman yang pernah dia lakukan. Fa illam yakul lahu hasanat, apabila ternyata dia tidak punya kebaikan untuk menebus kezalimannya, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, maka diambillah keburukan orang yang pernah dia zalimi, dibebankan kepada si orang yang zalim tersebut di hari kiamat. Demikian ikhwah, luar biasa. Jadi Allah itu maha adil, ya. Wala tahsabannal ladzina zalamu, janganlah kalian mengira orang-orang yang zalim itu, janganlah kalian mengira bahwasanya Allah itu lalai, tidak tahu amma ya'maludz zalimun, akan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jangan dikira Allah tidak tahu, Allah lalai akan perbuatan orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah hanya akan menunggu, Allah hanya akan menunda liyaumin taskhasu fihil absar, hingga hari di mana hari, yaitu hari itu mata terbelalak. Hari kiamat maksudnya. Ini kan merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Anda wahai para pejabat, Anda wahai para cukong-cukong, orang-orang kaya yang punya berbagai macam kekuatan dan backing, jika Anda melakukan kezaliman dan ternyata orang yang Anda zalimi tidak bisa membalas sedikit pun, karena tidak punya kekayaan, karena tidak punya jabatan, tidak punya backing yang bisa dia jadikan sebagai jalur untuk menuntut. Jangan Anda kira urusan Anda sudah selesai di hari kiamat di dunia. Belum. Urusan Anda akan diselesaikan di hari kiamat. Itulah finishingnya. Itulah finishingnya. Mungkin selama di dunia seseorang bisa berbuat apa saja karena dia merasa punya kuku di masa di dunia. Jabatannya kuat, kemudian hartanya banyak, melimpah ruah, dia bisa membeli apa saja. Dia bisa membeli orang, dia bisa menyogok pejabat, dia bisa apa saja yang dia inginkan karena dia punya fulus. Dia bisa menzolimi siapa saja, dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Anda jangan mengira urusan Anda selesai hanya sampai di dunia. Urusan Anda akan diselesaikan di akhirat kelak. Semakin banyak orang yang Anda zalimi, maka semakin terkuras kebaikan-kebaikan Anda nanti di hari akhirat. Karena Allah tidak akan membiarkan perbuatan orang yang zalim. Di dunia tidak ada orang yang berani membalas. Bahkan tidak ada seorang pun yang berani mendongakkan kepalanya menghadapi Anda. Tapi ingatlah, di akhirat Allah akan tegakkan pengadilan dengan seadil-adilnya. Tidak ada orang yang terzolimi kecuali dia akan menuntut balas kepada siapa saja yang pernah menzolimi dia semasa di dunia. Para pemirsa rahimanallah wa iyyakum. Wa huwa alladhi ya'khudhu an-nas hasanatuh summa yaqdhifuna fawqa dhahrihi bisayiatihim wa huwal muflis. Orang-orang di mana manusia-manusia mengambil kebaikan-kebaikan darinya, kemudian keburukan orang-orang dibebankan kepada dirinya. Inilah yang disebut dengan orang yang muflis, orang yang bangkrut. Ikhwah, para pemirsa dimanapun Anda berada, ketahuilah, kalau kita bangkrut di dunia, kita mungkin akan bisa kembali tegak. Ketika kita berkali-kali jatuh di dunia, kita bisa kembali bangkit. Ketika seorang itu bangkrut dalam usahanya, dia masih bisa untuk bangkit dari keterpurukannya. Tapi ikhwah, jika seorang itu bangkrut di akhirat, na'udzubillah min dzalik, tidak ada lagi kesempatan untuk bangkit.
Tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Yang ada hanya siksa dan azab. Yang ada azab neraka jahanam yang menanti. Tidak ada lagi perbaikan. Tidak ada. Oleh karena itu ikhwah azallahu wa iyyakum, jika Anda seorang yang ekonominya sempit, atau Anda dulu pernah menjadi orang yang kaya raya, kemudian bangkrut jatuh menjadi miskin, ketahuilah itu belum apa-apa. Bangkrut di dunia, ya masih bisa bangkit. Tapi kalau Anda termasuk orang, atau kita termasuk orang yang bangkrut di akhirat, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari itu semua. Maka ancamannya hanya satu, yaitu neraka jahanam. Kama sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang memang Rasulullah katakan orang bangkrut. Jadi ketika Rasulullah mengatakan ini bangkrut, orang ini bangkrut yang hakiki, yang tidak mungkin bangkit kembali, yang tidak mungkin memperbaiki dirinya kembali. Itu bangkrut yang paling hakiki. Fi sahih Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu an, dalam hadis sahih, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna minal muflisin manil muflisin? Atadruna manil muflis? Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang waktu itu duduk di sekitar beliau, tahu enggak kalian siapa yang dikatakan orang bangkrut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajak para sahabat untuk dialog. Ini salah satu uslub, metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mentransfer ilmu kepada para sahabat. Beliau nggak katakan muflis adalah begini, tidak. Tapi beliau mulai dengan uslub, dengan cara bertanya. Atadru manil muflisin? Ya, atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian apa yang dikatakan orang bangkrut? Untuk apa ini semua ikhwah? Rasulullah ingin menfokuskan semua para sahabat dengan permasalahan ini, dengan cara bertanya. Tahu nggak apa yang dikatakan muflis? Tahu nggak apa yang dikatakan muflis? Para sahabat tentunya ketika diberi pertanyaan, mereka mulai berpikir. Ketika mereka berpikir, itulah salah satu cara Rasulullah agar mereka menjadi fokus. Mungkin mereka punya definisi, dan bukan definisi mereka yang Rasulullah SAW inginkan. Ada definisi khusus, sehingga ketika seorang guru ingin mentransfer sebuah ilmu dengan metode diberi pertanyaan terlebih dahulu, itu membuat seorang murid-murid itu menjadi apa? Ingin tahu apa sih sebenarnya muflis, bangkrut. Karena ikhwah, pada dasarnya bangkrut itu kan suatu hal yang sudah masyhur. Tapi kenapa Rasulullah mempertanyakan kembali? Apakah kalian tahu? Apakah kalian tahu apa yang dikatakan bangkrut? Para sahabat tahu jawabannya. Tapi permasalahannya, mengapa ya Rasulullah bertanya? Bukankah bangkrut itu suatu hal yang sudah dikenal? Ini cara Rasulullah untuk memfokuskan perhatian para sahabat. Atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian? Tahukah kalian siapa yang dikatakan bangkrut? Para sahabat mulai menjawab, qalu al muflisu fina ma la dirham lahu wala mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut dari kalangan kami yaitu mereka yang sudah ludes habis harta bendanya. Ini yang dikatakan bangkrut. Dan memang itu definisi para sahabat ini. Dari yang menjelaskan tentang definisi bangkrut itu betul, ya, itu betul. Tapi Rasulullah ingin menjelaskan bangkrut yang hakiki, bukan bangkrut di dunia. Kemudian, beliau katakan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya yang disebut dengan orang bangkrut di kalangan umatku, may ya'ti yaumal qiyamati bis salati was siyami waz zakat, yaitu yang nanti di hari kiamat dia datang membawa sekian banyak pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Masya Allah, sekian banyak pahala, ya, kebaikan-kebaikan dia bawa. Ikhwah, kalau seorang di hari kiamat membawa pahala-pahala ini, berarti kita lihat karena dia ada hasil dari ibadahnya, berarti dia seorang yang ikhlas
ketika dia melaksanakan ibadah tersebut. Karena kalau dia melaksanakan ibadah tersebut dalam keadaan ria, dia tidak akan dapat apa-apa. Satu. Yang kedua, berarti dia melaksanakannya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau dia melaksanakannya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, Rasulullah pernah katakan, "Mana amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasar dari kami, maka dia tertolak. Kalau tertolak, berarti tidak ada nilai. Ini ada nilai. Salatnya ada nilai. Buktinya dia membawa sekian banyak pahala. Dia membawa pahala salat, dia membawa pahala zakat, dia datang membawa pahala puasa. Tandanya salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti di saat dia melakukan dengan ikhlas, tidak ria. Di saat dia melakukan, kaifiatnya, mungkin tempatnya, atau terkait dengan jumlahnya, atau terkait dengan waktunya, atau terkait dengan jenisnya, atau terkait dengan sebabnya, semua itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada satu hal yang tak kalah pentingnya, dan jauh lebih penting, dia bukan orang yang musyrik. Karena ikhwah, kalau dia musyrik, kalau dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, wala haula wala quwata illa billah, na'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, kami akan hapuskan semua amalanmu. Muhammad, kalau kamu berbuat syirik, kami akan hapuskan semua amalan-amalan kebaikanmu. Rasulullah diancam seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik. Kita mungkin kalau kita. Tapi orang ini di hari kiamat datang membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, atau kalau kita tambahkan, membawa pahala haji, membawa pahala umroh, membawa pahala sedekah, mungkin membawa pahala pembangunan masjid yang dia lakukan. Demikian. Atau mungkin membawa pahala birrul walidain, kebaikan yang pernah dilakukan dengan orang tuanya. Demikian ikhwah. Tandanya orang ini adalah orang yang terima amalannya. Berarti kalau kita simpulkan, bukan orang yang berbuat syirik, bukan orang yang niatnya ria, tapi tidak ada ikhlas, dan mereka melakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Taib. Permasalahannya, wa ya'ti qad syatama hadza, wa qadhafa hadza, wa akala mala hadza, wa safaka dama hadza, wa daraba hadza. Permasalahannya, semasa di dunia dia pernah mencela orang ini, menuduh orang itu, memakan harta orang ini, atau menumpahkan darah orang ini, bahkan memukul orang ini. Fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kemudian dia harus membayar orang-orang yang pernah dia zalimi semasa di dunia dengan kebaikan-kebaikannya. Semua. Ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Ya. Kalau bolehlah saya katakan, orang ini adalah seorang yang tauhidnya bagus dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW amalannya, dan dia ikhlas. Tapi ternyata ikhwah, seorang yang amalannya bagus, niatnya bagus, amalannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan dia tidak berbuat syirik, belum tentu tidak menzolimi orang lain. Dan itu kita lihat nyata. Berapa banyak orang-orang yang menyatakan dirinya yaitu mengikut manhaj salafus saleh. Kita yakin bahwasanya mereka ini tauhidnya benar. Kita yakin bahwasanya orang ini melaksanakan ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ya insya Allah niatnya juga ikhlas. Tapi ikhwah, bukankah kita lihat mereka banyak menzolimi, menggibahi, apalagi menggibahi ataupun menzolimi atas dasar agama. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Akhirnya bagaimana? Dia harus membayar semua ini dengan kebaikan-kebaikan yang telah dia kumpulkan begitu banyak semasa di dunia. Fa idza faniyat hasanatuh. Apabila jika ternyata habis semua kebaikan-kebaikannya, jika ternyata habis semua kebaikan-kebaikannya untuk membayar orang-orang yang pernah dia zalimi, qabla ayyaqdiya ma alaihi,
Padahal masih banyak lagi kezaliman yang belum dia bayar. Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi. Akhirnya orang-orang yang belum dia bayar kezalimannya, diambil keburukan orang tersebut dan dilemparkan, dibebankan kepada orang yang menzoliminya. Summa turiha finnar. Akhirnya orang ini yang tadinya datang membawa sekian banyak kebaikan-kebaikan, akhirnya endingnya bagaimana? Endingnya dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Padahal di awal Masya Allah dia orang yang sangat bahagia, tapi ternyata banyak kezaliman-kezaliman yang dia lakukan. Oleh karena itu para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, hati-hati dengan yang namanya kezaliman. Hati-hati dengan yang namanya kezaliman. Kalau kita menzalimi diri kita sendiri dan kita taubat, Allah akan terima dengan mudah taubat kita. Tapi kalau kita menzalimi orang lain, permasalahannya lebih ribet. Karena kita tidak bisa hanya bertobat kepada Allah. Karena salah satu syarat taubat kepada Allah terkait dengan menzalimi orang lain, harus minta maaf. Apabila ada harta yang diambil, datangi dan pulangkan hartanya. Tidak bisa hanya sekedar taubat kepada Allah. Karena ada yang masih menyangkut hak orang lain. Kalau kaitannya sudah hak orang lain, itu tidak bisa hanya dengan taubat. Harus dibayarkan apabila harta tersebut memang pernah dia ambil. Apabila orang tersebut pernah dia rusak nama baiknya, pernah dia rusak nama baiknya, maka dia nggak bisa bertobat dengan hal itu sebelum dia minta maaf terhadap orang yang dia mintai, yang pernah dia rusak nama baiknya. Itu pun kalau orang tersebut mau memaafkan. Kalau enggak dia maafkan, ya nanti urusannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwah, ketika seorang minta maaf kepada orang lain, maka apakah dia wajib memaafkan? Enggak wajib. Itu hak dia. Apakah dia mau memaafkan ataukah tidak? Kalau ternyata dia enggak mau memaafkan, dikarenakan mungkin terlalu sakit hatinya, terlalu dalam, terlalu besar beban fitnah yang dia timpakan. Mungkin dia sampai terusir dari kampungnya. Mungkin akhirnya dia menjadi orang yang dianggap buruk oleh masyarakat. Padahal sebenarnya demikian, dikarenakan beberapa oknum. Sakit sekali hatinya. Kemudian dia katakan, maaf Pak, saya nggak bisa memaafkan. Berarti nanti ini bagaimana? Nanti ini akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masalah belum selesai. Sebagaimana yang kita bahas di kajian lalu, akan ada kisos di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah ribet ketika kita punya dosa terhadap orang lain, ketika kita pernah menzalimi orang lain. Karena masalahnya tidak bisa hanya taubat, dia harus minta maaf. Dia harus minta maaf. Syukur-syukur dimaafkan. Kalau nggak dimaafkan, berarti masalahnya masih panjang hingga hari akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Makanya hati-hati wahai hamba Allah dengan kezaliman. Apalagi Rasulullah pernah mengatakan salasun da'wat la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Di antaranya da'watul mazlum. Da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Rasulullah juga pernah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqud da'watul mazlum. Mu'adz, hati-hati kamu dengan doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa baina hijab. Fa innaha laisa bainahu wa bain laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu dengan doanya orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab antara doanya dan Allah Subhanahu wa taala, alias makbul. Demikian ikhwah. Wal madinul ladzi mata, dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan masih punya hutang. Walin nasi fi dhimmatihi amwalun ya'khudhu ashabal amwali ashabu amwali min hasanatihi biqadri ma lahum indah. Maka orang yang pernah berpiutang memberikan hutang pada dia. Saya ulangi, apabila seorang yang mati sementara dia masih punya hutang yang belum dilunasi,
ya, dan ternyata juga ahli warisnya tidak melunasi, atau mungkin ahli warisnya nggak tahu. Intinya dia meninggal dunia sementara masih banyak hutangnya. Maka orang yang pernah memberinya hutang nanti di hari kiamat akan menuntut kebaikan orang ini. Jadi yang tadinya mungkin semasa di dunia dia pernah berhutang, ya, dia berhutang 5 juta misalnya, ya, 5 juta. Kemudian dia meninggal dunia belum sempat melunasi hutangnya. Maka bagaimana ikhwah? Di hari kiamat akan diselesaikan. Ya, di hari kiamat akan diselesaikan. Tidak bisa begitu saja. Terutama kalau orang-orang yang berhutang tidak ada niat untuk melunasi. Na'udzubillah min dzalik. Yang Rasulullah katakan, barang siapa yang mengambil harta manusia niatnya untuk menghabiskan harta mereka itu, maka Allah habiskan harta mereka, orang yang berhutang tersebut. Tidak akan berhasil dalam usaha dan kehidupannya. Demikian ikhwah, ya. Maka orang yang berpiutang, yang pernah memberinya hutang dan hutangnya belum dilunasi, di hari kiamat akan menagih hutang dengan cara mengambil kebaikan-kebaikan orang yang pernah berhutang. Wa fi Sunan Ibnu Majah bi isnadin sahih, dalam Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, ya, dengan sanad yang sahih, Ali bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qada min hasanatihi laisa thamma dinarun wa dirhamun. Barang siapa yang meninggal sementara dia masih punya hutang dirham atau 1 dinar, maka dia nanti akan melunasinya dengan cara memberikan kebaikannya, karena pada saat itu tidak ada dinar apalagi dirham. Demikian, tidak ada uang pada saat itu, tidak ada harta benda pada saat itu, karena manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang. Tidak ada yang bawa dolar. Di mana dia bawa? Pakaiannya saja tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi yang ada apa? Yang ada hanya kebaikan dan keburukan. Itulah sebagai alat untuk membayar, ya, sebagai alat untuk membayar. Wa idza kanat bainal ibadi madzalimun mutabadilah iktassa li ba'dihim min ba'd. Apabila di antara para hamba ada yang saling menzolimi, ya, kalau yang tadi kita bicarakan satu orang menzolimi orang lain, sementara orang yang dizolimi ini tidak ada balasan. Apabila antar dua hamba atau sesama hamba ini ada yang saling menzolimi, maka mereka nanti akan saling membalas. Fa in tasawa dzulmu kulli wahidin minhuma lil akhari kana kafafan la lahu wala alai. Jika ternyata kezaliman mereka sama, ya, kezaliman mereka sama, yang satu pernah menzalimi temannya dengan cara mencuri hartanya, misalnya mencuri hartanya 10.000 misalnya, ternyata kawan yang pernah dicuri hartanya pernah juga mencuri harta orang yang mencuri hartanya, jadi pernah saling curi mencuri dengan jumlah yang sama misalnya, maka nanti di hari akhirat akan diselesaikan. Kamu pernah mencuri duit dia? Ya, berapa? 20.000 misalnya. Kamu pernah mencuri duit dia? Ya, pernah. Berapa? 20.000. Impas. Berarti tidak ada yang harus dibayar karena impas. Ya. Kezalimannya sama. Kemudian, wa in baqiya li ba'dihim huquqa 'indal akharin akhadhaha. Namun apabila ternyata masih ada kezaliman yang lebih, ketika kita buat contoh mudah lah. Si A mencuri uang si B 20.000, si B mencuri uang si A 50.000. Demikian. Di hari kiamat akan Allah hadapkan si A dan si B. Allah akan tanya, kamu curi uang si B berapa? 20.000. Kamu B mencuri uang si A berapa? 50.000. Berarti kan masih ada 30.000 hak si A yang dicuri oleh si B.
Demikian. Maka yang 30.000 itu akan dijadikan oleh si A untuk menuntut si B untuk membayarnya dengan kebaikan. Demikian ikhwah. Ya. Makanya ketika saya ditanya apakah seorang yang dizolimi boleh membalas dengan kezaliman yang sama? Boleh. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu bimisli ma i'tada 'alaihim. Barang siapa yang menzolimi kalian, kalian boleh membalasnya dengan kezoliman yang sama. Permasalahannya, kira-kira apakah kita sanggup membalas kezoliman dengan kezoliman yang sama persis? Ini sulit ikhwah. Sebab kalau ternyata kita membalas dengan kezoliman yang lebih, ya, berarti kita menzolimi dia. Misalnya, si A memukul si B. Ya, si A memukul si B, ditinjunya wajah si B, ya, sakit rasanya. Ini kezaliman, ya. Kemudian si B nuntut balas, oke, dibalas oleh si B, dibalas oleh si B dengan tinjuan yang akhirnya membuat wajahnya memar. Padahal ketika si A meninju si B, ya, memukul si B, tidak ada memar. Tapi ketika si B membalas si A dengan tinjuan yang menimbulkan memar, biru matanya misalnya, gara-gara tinju oleh si B, maka si B telah menzalimi si A. Kenapa? Balasannya melebihi apa yang dilakukan oleh si B. Ini zalim. Ya. Oleh karena itu ikhwah, boleh seorang itu membalas kezaliman dengan kezaliman, tapi akan lebih baik dimaafkan. Ya, akan lebih baik dimaafkan. Karena kita nggak tahu kalau kita balas, ternyata nanti balasan kita melebihi apa yang seharusnya. Jika ternyata kita melebihi dari apa yang seharusnya, maka kitalah yang telah menzalimi dia, bukan dia lagi menzalimi kita. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Wa fi sunanit Tirmizi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, Ja'a rajulun faqa'ada baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang dan duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali mamlukaini yukadzibunani wa yakhununani wa yu'sunani. Ya Rasulullah, aku memiliki dua hamba sahaya. Mereka ini suka berdusta kepadaku, suka berdusta, mengkhianatiku dan durhaka kepadaku. Wa ashtumuhum wa adribuhum. Aku juga mencaci maki mereka dan aku juga memukul mereka. Fa kaifa ana minhum? Terus bagaimana aku dengan mereka? Jadi di sini ada dua pihak. Yang satu, pihak yang pertama itu sering membohongi tuannya, sering mengkhianati tuannya, disuruh tidak mau, sering durhaka. Sementara Tuhan, ini kan sebuah kezaliman. Tuannya, si pemilik hamba, suka mencaci maki mereka, suka memukul mereka. Sekarang ini bagaimana ini? Karena ada kezaliman yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Apa kata Rasulullah SAW? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamati yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyyahum. Apabila di hari kiamat nanti akan dihisab, ditimbang khianat mereka, durhaka mereka, kebohongan mereka akan ditimbang dengan hukuman yang engkau timpakan kepada mereka. Fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dzunubihim kana kafafan la laka wa la alaika. Jika ternyata hukuman yang engkau timpakan kepada hamba sahayamu itu ternyata impas dengan pengkhianatan, kebohongan dan kedurhakaan mereka, berarti selesai masalah. Ya, berarti masalah sudah selesai. Wa in kana iqabuka iyyahum duna dzambihim kana fadlan lak. Jika ternyata hukumanmu itu masih lebih ringan ketimbang kezaliman yang mereka lakukan, artinya kalau ditimbang dosa yang kamu lakukan terhadap mereka, kezaliman yang engkau lakukan terhadap mereka itu masih lebih ringan ketimbang
kedustaan mereka, pengkhianatan mereka, kedurhakaan mereka terhadap dirimu, berarti sisanya itu akan diberikan kepadamu. Karena apa? Hukumanmu ternyata lebih ringan ketimbang dosa yang mereka lakukan. Kemudian, wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzunubihim. Namun, jika ternyata hukumanmu itu lebih berat ketimbang kesalahan yang mereka lakukan, uqtus salahum minkal fadl. Maka sisanya mereka yang akan menuntutmu. Hamba-hamba sayamu yang akan mengkisosmu, membalasmu. Demikian ikhwah. Fatanahar rajul wa ja'ala yahtifu wa yabki. Akhirnya laki-laki itu pun bangkit dan pergi, dan dia pun menangis. Kenapa ikhwah dia menangis? Karena dia tidak tahu apakah hukuman yang telah dia timpakan kepada hamba sahayanya itu lebih berat ketimbang dosa hamba sahayanya. Dia belum tahu itu. Karena ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan jika ternyata hukumannya yang dia bebankan, yang dia berikan kepada hamba sahayanya itu lebih parah, lebih berat ketimbang kezaliman ataupun kesalahan hamba sahayanya. Ini yang membuat dia menangis. Makanya ikhwah azinallahu wa iyyakum, Islam selalu menganjurkan kepada kita, maafkan, maafkan, maafkan. Berat memang, perih memang, pilu memang, tapi ikhwah, akibatnya itu yang paling aman terhadap diri kita. Jika Anda melihat pembantu Anda telah menyalahi aturan yang disepakati, maka nasihati dia, ya, nasihati dia. Kalau tidak bisa, udah pecat dia. Tidak usah dihukum-hukum. Seperti dihukum pemotongan gaji misalnya. Iya, kalau gaji yang dipotong itu setimpal dengan pelanggaran aturan yang dia lakukan. Jika seandainya pemotongan gaji itu tidak setimpal, gimana? Berarti kita yang menzolimi. Berarti Anda yang telah menzolimi pembantu Anda. Demikian juga dengan istri. Kalau mereka ada kesalahan, maafkanlah. Jangan langsung dihukum. Karena kita khawatirkan hukuman kita itu ternyata lebih berat ketimbang kesalahannya. Ini yang kita khawatirkan. Demikian. Nasihati dan maafkan. Nasihati dan maafkan. Tapi Ustadz, selalu saja mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Ikhwah, siapa di antara kita yang tidak melakukan kesalahan yang sama? Mungkin bisa kita katakan hampir semua kita melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Hanya masalahnya kita bisa menasihati mereka. Siapa yang menasihati kita? Kesalahan yang kita lakukan, yang itu-itu juga Allah tahu. Dosa yang kita lakukan, itu-itu juga Allah tahu. Kadang-kadang kita sudah minta maaf pada Allah, sudah minta ampun pada Allah, lakukan lagi. Demikian ikhwah. Jadi kesalahan-kesalahan yang sering-sering kita ulang-ulang, ya mirip-mirip saja. Hanya ada yang diketahui oleh orang lain, kesalahan yang diulang-ulang. Ada yang tidak ketahui orang-orang lain. Hanya kita dan Allah yang tahu. Kesalahan yang sama, yang diulang-ulang. Demikian ikhwah, azinallahu iyyakum. Maka lebih aman itu adalah memaafkan. Itu lebih aman. Kemudian ikhwah, faqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama taqra'u qaulahu ta'ala?" Tidakkah engkau membaca firman Allah Ta'ala, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Nanti kami akan letakkan timbangan keadilan di hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'an. Tidak ada seorang pun yang terzalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun ada perbuatan sebesar biji sawi, ya, akan kami hadirkan perbuatan itu. Apakah dia sebuah kesalahan ataukah dia sebuah keburukan? Apakah dia sebuah kebaikan? Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai yang menghisap. Tidak ada error sedikit pun, tidak ada kesalahan sedikit pun. Al-Anbiya ayat 47. Walamma kana hadha sya'nu dhulmi fahara bil ibadi alladhina yakhafuna dhalikal yawm ayatrukuhu wa yatajannabuhu. Apabila begitulah kondisi orang yang zalim di hari kiamat nanti, maka sebagai hamba yang cerdas, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya, sudah selayaknya dia khawatir dengan kondisi dia di hari itu.
Oleh karena itu, mumpung sekarang dia masih di dunia, maka tinggalkan. Tinggalkan dan jauhi yang namanya kezaliman. Waqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mengatakan, pernah mengabarkan kepada kita, inna dzulma yakunu dzulumati fi yaumil qiyamah. Sungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Fa fi sahihil Bukhari wal Muslim, dalam hadis sahih Bukhari Muslim, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, adz-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu merupakan kegelapan nanti di hari kiamat. Para ulama menyebutkan, emang kenapa dengan kegelapan? Ikhwah, di antara mereka mentafsirkan bahwasanya nanti di hari kiamat di padang mahsyar, ketika seorang berjalan berjalan menempuh sirat itu dalam keadaan sangat gelap, maka orang-orang akan berjalan sesuai dengan cahaya yang ada pada dia, sesuai dengan ketakwaan yang ada pada dirinya. Apabila dia seorang yang takwa yang sangat dalam, maka cahaya yang muncul dari dirinya itu sangat kuat. Makanya Rasulullah pernah menyebutkan, cahaya itu bagaikan gunung. Ada yang cahayanya bagaikan lampu yang sangat terang, ada cahayanya bagaikan lampu sentir, ada yang cahayanya kedap-kedip, dan ada yang tak punya cahaya sama sekali. Dan orang-orang munafik akan melihat cahaya orang-orang mukmin. Apabila bercahaya orang mukmin, dia akan gunakan cahaya itu. Kalau tidak ada cahaya, dia pun berhenti. Demikian ikhwah. Dan kezaliman adalah penyebab kegelapan nanti di hari kiamat. Dia tidak punya cahaya sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Wa fi sahih Muslim, dalam kitab sahih Muslim, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqudz dzulma, hati-hati kalian dengan kezaliman, jauhi kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Demikianlah para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam bentuk kezaliman. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Naam. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian materinya pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui line telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Anwar di Depok. Ustadz, setiap dosa-dosa manusia kelak pasti akan dihisab. Begitupun dengan dosa meninggalkan sholat. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah bertobat, Ustadz? Katanya Allah pasti mengampuni dosa-dosa orang yang sudah bertobat. Tapi bagaimana dengan dosa masa lalunya yang sengaja meninggalkan sholatnya, Ustadz? Apakah tetap membuat dia masuk neraka terlebih dahulu? Silakan, Ustadz. Barakallahu fiik, Bapak Anwar di Depok. Para pemirsa dan pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, dosa yang dilakukan oleh manusia, dosa yang dilakukan oleh manusia akan tercatat, akan tercatat. Namun jika dia bertobat kepada Allah sebelum dia meninggal dunia, maka ketahuilah apapun dosa yang dia lakukan, Allah akan terima, Allah akan ampunkan dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah masih menerima taubat seorang hamba malam yughargir, selama nyawanya belum ditenggorokan. Oleh karena itu, apapun dosa, apakah dosa meninggalkan sholat,
atau mungkin dosanya pernah durhaka kepada orang tua, apapun dosanya, ketika dia sempat taubat kepada Allah dengan taubat nasuhah, sebelum dia meninggal sempat taubat kepada Allah dengan taubat nasuhah, maka Allah akan mengampuninya. Ya. Allah akan mengampuninya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam tatlu asy-syams min maghribiha. Sesungguhnya Allah itu mengampunkan dosa seorang hamba selama matahari belum terbit dari barat. Ini nanti terkait dengan hari kiamat. Dan kriteria yang ketiga, sebelum dia melihat datangnya azab Allah. Ini terkait dengan kaum-kaum yang lalu, ya, dimana ketika datang azab Allah, mereka nampak bahwasanya mereka sedang dihujani oleh batu. Lantas dia tobat. Ketika sudah melihat azab Allah, maka tobatnya tidak akan diterima. Seperti halnya Firaun, ketika dia sudah lihat azabnya Allah dan dia akan mati ditenggelamkan oleh Allah, lantas dia katakan, saya beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Banu Israel, maka taubatnya tidak akan terima. Demikian ikhwah, ada tiga kriteria. Selain itu, dia taubat kepada Allah. Ingat, apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, ya, jika dia taubat sebelum tiga hal ini, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Ya. Wa qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan kepada orang-orang yang telah berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah, terhadap kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampunkan semua dosa, diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Semua dosa. Itu menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampunkan semua dosa. Oleh karena itu, Bapak Anwar dari Depok, Allah Subhanahu wa taala sedang memberi Bapak sebuah nikmat. Apa itu? Kesadaran bahwasanya sudah melakukan dosa dan ingin taubat. Tidak semua orang dapat ini. Berapa banyak orang-orang melakukan dosa, tapi sampai detik ini tidak sadar bahwasanya itu sebuah dosa. Atau dia sadar tapi belum terbuka hatinya untuk bertobat. Jadi bersyukurlah, ya, Bapak yang mau bertobat kepada Allah. Ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, semua dosa akan diampuni kalau seorang hamba bertaubat sebelum terjadi padanya tiga hal tadi. Allahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita coba angkat dari layanan telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dan di mana, Bu? Dengan hamba Allah di Bogor. Ya, silahkan pertanyaannya, Bu. Saya mau nanya gini, berhubungan dengan kita menjolimi makhluk Allah yang lainnya. Beberapa tahun yang lalu saya sempat kerja di satu perusahaan. Di satu perusahaan itu saya pernah melakukan kesalahan, ya Pak, melakukan kesalahan yang istilahnya manipulasi kecil-kecilan lah. Nah, waktu itu saya masih bodoh, belum paham. Lalu suatu hari saya dapat tugas dari perusahaan tersebut untuk dinas luar kota. Nah, saat itu suami tidak mengizinkan. Lalu saya bilang sama atasan saya bahwa suami saya tidak mengizinkan. Lalu atasan saya marah. Lalu saya disuruh mundur begitu aja tanpa dapat kompensasi apapun. Akhirnya saya pun resign dengan terpaksa. Sedangkan saat itu saya pengabdiannya udah cukup lama, di situ kurang lebih sekitar 8 tahun. Nah, saat ini saya masih kepikiran, karena itu kejadiannya udah cukup lama, tapi saya setelah saya belajar di Roja, saya jadi merasa punya beban, kepikiran terus untuk, kebetulan saya kerja sama orang kafir ya Pak. Jadi saya punya beban untuk mau mengganti, tapi saya bingung karena saya mengganti waktu itu bukan manipulasi, bukan dalam bentuk uang atau apa, bukan Pak, cuman memang
saya punya pokoknya saya nggak bisa sebutkan di sini lebih detail. Yang penting saya merasa saya melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, tapi saya mau minta maaf sama orangnya itu, tapi saya takut karena dia orang kafir dan memang saya tahu dia sangat-sangat rakus akan harta gitu, Pak Ustadz. Jadi saya butuh pencerahan supaya saya ngeplong gitu gimana caranya. Sedangkan saya juga merasa terjolimi karena saya disuruh berhenti kerja begitu aja tanpa ada kompensasi apapun gitu, Ustadz. Jadi mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fik, Ibu yang dari Bogor ya. Ikhwa azallahu wa iyyakum, ini bentuk yang disebutkan, salah satu bentuk yang disebutkan yang telah kita bacakan tadi, yaitu adanya saling menzolimi antara sesama hamba. Perhitungannya nanti di hari akhirat, ya, perhitungan nanti di hari akhirat seperti yang kita sebutkan dalam hadis tadi. Apabila kezoliman si perusahaan, kalau jelas ada ownernya, itu melebihi kesalahan dari yang dilakukan oleh seorang karyawan, maka ownernya itu akan memberikan kompensasi pahala nanti hari kiamat. Kalau dia nggak punya pahala dikarenakan dia orang kafir, maka keburukan pegawainya akan dibebankan kepada si ownernya tersebut. Demikian juga sebaliknya, apabila si pegawainya ternyata kesalahan yang dia lakukan itu lebih besar ketimbang kesalahan ataupun kezaliman yang dilakukan oleh perusahaan terhadap dirinya, maka nanti di hari kiamat si pegawainya inilah yang akan memberikan kompensasi berupa kebaikan kepada si ownernya. Demikian. Taib. Alhamdulillah, ibu yang di Depok menyadari dia tentu tidak ingin yang seperti ini, karena tidak tahu mana yang lebih besar. Jadi bagaimana caranya, ibu sekalian berupaya gimana caranya? Siapa yang terzolimi ini? Ya, mengenai perusahaan yang telah menzolimi ibu, udah sebaiknya ibu maafkan, karena ketika ibu memaafkan maka ibu akan mendapatkan pahala sebesar yang dizoliminya ibu. Tinggal masalahnya kezoliman yang ibu merasa apa yang ibu pernah lakukan itu merugikan perusahaan. Jadi bagaimana? Usahakan bagaimana? Pertama, tentukan dulu siapa yang telah ibu rugikan. Kemudian apapun ceritanya, ibu harus datang dan bicarakan masalah itu. Datang dan bicarakan masalah itu. Kalau seandainya dia sangat rakus dengan itu, ya ibu bisa nego. Ya, ibu bisa nego. Ya, semoga dapat kata sepakat sehingga dengan itu dia ridho. Ya, dia ridho. Mungkin ibu awali dengan WhatsApp misalnya, saya mau bertemu karena saya pernah punya kesalahan dengan perusahaan begini. Bisa jadi hanya dengan WhatsApp saja dia udah bu, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, selesai. Atau kalau dia katakan, oh kalau begitu kita harus jumpa bu, misalnya, berarti harus jumpa. Itu resiko, ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Itu resiko. Ada seorang dosen di Madinah. Ini kisah yang disebut, kalau saya silap, kalau saya tidak salah, salah seorang ustadz kita menceritakan, Ustadz Firanda atau ustadz mana gitu, lupa saya. Dia menceritakan tentang seorang dosen atau seorang murid atau apalah namanya, dia pernah menggibahi. Dia pernah menggibahi orang lain. Kemudian si penggibah ini mengatakan kepada orang yang digibahin, silahkan kamu nuntut balas apa saja. Silahkan nuntut balas apa saja. Demikian. Ini karena apa? Karena dia takutnya nanti permasalahan itu diangkat di hari akhirat, dia tidak sanggup untuk membayarnya. Demikian ikhwah. Jadi insya Allah kalau kita berupaya ingin meniti di jalan Allah, Allah akan tunjukkan kita. Allah akan Allah akan permudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berupaya sungguh-sungguh meniti jalan kami, kami akan tunjukkan jalan kami kepadanya. Allah akan mudahkan, yakinlah ibu, Allah akan mudahkan. Ya, jangan khawatir sebelum bertindak, sebelum berbuat. Itu bisa saja setan yang menakut-nakuti. Nanti begini, nanti kamu bisa begini. Dan mungkin tidak seperti itu. Setan membisikkan itu agar kita tidak jadi.
meminta maaf, karena dia tahu kalau kita minta maaf dan dimaafkan, selesai masalah kita di hari akhirat. Sementara setan itu inginnya kita itu masuk neraka jahanam. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabiz sa'ir. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh bagi kalian, jadikan dia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu ingin mengajak teman-temannya agar menjadi penghuni neraka sa'ir. Asyaitanu ya'idukum faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakutkan kamu dengan kefakiran dan menyuruh kalian berbuat buruk. Itulah dia, syaitan. Makanya ibu sekalian, ketika ibu tahu ibu telah merugikan seseorang, maka berupayalah. Bismillah, doa kepada Allah, ya Allah mudahkan, insya Allah Allah akan mudahkan jalan ibu, insya Allah. Yakinlah ibu, sungguhnya orang yang ingin baik, ya, akan ada jalannya, insya Allah. Ingat ayat tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berupaya meniti jalan kami, kami akan tunjukkan kepada dia jalan kami. Demikian para pemirsa sekalian, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya undur diri. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.